ini ya hanya orang-orang tertentu saja gitu. Ya, kalau dilihat dari penerimaan pajak gitu ya, itu yang menyumbang itu mungkin barangkali sekitar 100-200 badan usaha. Itu yang menyumbang hampir sekitar 700 triliun. Iya. Dirjen Pajak menyampaikan kepada kita, satu pengusaha besar itu bisa menyumbang sampai 20-30 triliun. Itu sekitar 30.000 pengusaha UMKM. Iya. Memang ketimpangan menjadi masalah yang pokok. Kita selalu kepada pemerintah, tolong perhatikan apakah negara kita ini membolehkan ketimpangan, orang kaya tambah kaya, orang miskin tambah miskin. Iya. Tidak boleh. Negara ini didirikan untuk supaya kalau di Amerika itu orang miskin dibiayai oleh negara. Kita orang miskin dibiayai negara kalau harga BBM naik aja. Saya maunya permanen. Itu bunyi undang-undang dasar kita. Kalau misalnya untuk prediksi kinerja pemerintah bagus, angkanya itu angka kemiskinan sekitar 30% menurut BPS, 240.000 per bulan atau 8.000 per hari 8.000. Di bawah itu dianggap miskin. Kalau 9.000 sudah nggak masuk orang miskin lagi. Ada kategorisasi lagi, itu orang sangat miskin. Itu berapa jumlahnya? 4,2 kepala keluarga atau 16,8 juta jiwa. Jadi, pemerintah membiarkan 16,8 juta jiwa itu miskin dan mati dibiarkan. Maka berkuranglah orang miskin, maka bertambah makmurlah negara kita. Jadi biarkan mati saja maksudnya Pak? Pak Arief, silakan komentar. Ukurannya kalau kita harus melakukan perbandingan bagaimana sebuah keadaan negara dibandingkan keadaan negara yang lain dari masa ke masa. Jadi pada tahun 50-an itu Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, kemudian dengan Jepang, itu kalau dari sisi income per kapita, pendapatan per penduduk, itu nggak jauh beda, sekitar 150, mungkin Jepang sekitar 300 US dollar pada waktu itu. Tapi kemudian kalau kita lihat Jepang pada saat ini udah hampir 45 sampai 50 ribu. Kalau ke Indonesia 4 ribu berarti kan 10 kali lipatnya. Begitu juga dengan Korea Selatan. Malaysia sekarang mungkin sekitar 16 ribuan ya Pak Hari ya. Jadi ada 4 kali lipat lebih dari kita. Padahal posisinya dulu sama kita pada tahun 50-an. Nah, apa yang membedakan proses percepatan kemakmuran tadi itu? Kalau salah satu ukurannya itu adalah income per kapita ya. Yang pertama tentu saja produktivitas. Nah, produktivitas itu kenapa misalnya kemudian Jepang dan Korea itu bisa melompat begitu jauh? Karena mereka fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Nah, sementara Indonesia walaupun memiliki anggaran pendidikan 20% dari APBN sesuai dengan amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar, tetapi kita lihat yang namanya pendidikan itu bukan semakin terjangkau, tapi semakin elitis, semakin mahal. Orang yang tidak punya uang, seperti yang dikatakan oleh Pak Hari tadi, memiliki keterbatasan. Dia pintar, tetapi dia memiliki keterbatasan untuk masuk universitas-universitas terbaik di Republik. Kalau pendidikan kita ini makin baik, banyak rakyat Indonesia, anak-anak bangsa mendapatkan pendidikan yang tinggi, otomatis kalau kita misalnya mengirim tenaga kerja ke luar negeri, kan bukan yang lower class levelnya, tetapi yang skill. Mereka menghasilkan devisa, dibayar gajinya lebih besar kan, bukan lebih murah. Kalau dengan bayar gaji devisa yang lebih banyak, berarti devisa yang masuk lebih banyak lagi. Produktivitas kita makin meningkat, kemampuan kita untuk membayar utang lebih tinggi. Gitu loh. Jadi sebenarnya sederhana aja. Mungkin sekarang kualitas sudah semakin membaik, tetapi akses itu apakah sudah merata atau belum? Nah, ini yang menjadi persoalan di Prof. Saya kira bahaya yang besar saat ini ya, sebagai negara yang berpenghasilan menengah, itu kita ini sedang dalam posisi apakah kita akan masuk dalam perangkap negara berpenghasilan menengah, yang disebut dengan middle income country trap itu ya. Nah itu, tidak banyak negara yang bisa keluar dari itu ya, tidak banyak. Jadi selama bertahun-tahun, middle income country itu adalah suatu negara yang sudah masuk dalam dalam kelompok negara berpenghasilan menengah, tapi mereka tidak bisa masuk ke dalam negara maju, kelompok negara maju. Nah, apa yang menyebabkan Korea Selatan bisa berhasil? Tadi sudah singgung oleh Pak Arief ya, bisa berhasil.
Anak pendidikan. Pak Hari, mungkin kita mengejar. Nah, Maunya dulu 20, itu kita sama dengan Taiwan, 20% APBN-nya, anggaran APBN dan APBD-nya itu untuk pendidikan. Karena itu kita terus desak pemerintah, anggaran-anggaran itu harus. Kalau perlu anak-anak kita disekolahkan ke Singapura, ke Malaysia, ke Jepang, ke Korea, ke Amerika. Kalau ini nanti seluruhnya sekolah, kita ciptakan profesor baru, doktor-doktor baru. Dari mana? Kembali lagi ke lambung mangkurat. Jadi saya bicara sama Pak Rektor, berapa doktor di sini? Sekitar berapa? 100. Kalau 1000 doktor mengabdi ke lambung mangkurat, ini lambung mangkurat akan kalah nanti universitas di Singapura. Baik, luar biasa. Kita bergula ya. iya, kita akan break terlebih dahulu dan kita akan buka kesempatan untuk teman-teman mahasiswa di sini bertanya kepada narasumber kami berbicara mengenai Indonesia yang mandiri, karena tentu saja masih banyak keingintahuan lebih dalam dari teman-teman mahasiswa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 4 Pilar Goes to Campus dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Kamu yang makan sendiri kok nanya yang lain. Negara saja tanya banyak masalah. Dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin ini di 4 Pilar Goes to Campus. Tidak banyak negara yang bisa keluar dari itu. Karena saya ngotot sekali Mas ya. Bila perlu di punishment. Bentuk karakter Pancasila tanpa pada akhir. Membangun jiwa nasionalisme kita. Untuk lebih mandiri. Cintailah produk-produk Indonesia. Assalamualaikum, saya memulai sebelum ayun tangan saya berlangkah kaki. Masih terurai tangan 10 jari, memukul gendang irama serasi. Aku pandang kanan dahulu, aku pandang kiri, aku pandang perempuan dan juga laki-laki, baik orang tua dan juga muda-mudi. Para narasumber ini orang yang ahli, baik para dosen, mahasiswa, mahasiswi. Dengan tema acara hari ini, Indonesia ini yang mandiri. Semoga kita dapat ini memberikan arti. Selamat menyaksikan dan mendengarkan lagi. Dan lagi sebelum mandiin saya terus lagi. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya ini Muhammad Jaki. Saya kuliah mengambil jurusan pendidikan seni drama, musik dan tari. FKIP Unlam itulah yang pasti. Saya ini masih jomblo, belum punya istri. Jikalau berminat mendaftar hari ini, saya terima. Jika mendaftar itu yang cetek atau bini-bini, jangan mendaftar itu kaum laki-laki, apalagi yang sudah bersuami. Satu hal lagi yang saya takuti, setengah perempuan setengah laki-laki. Pada hari ini kegiatan acara 4 Pilar Goes to Campus, inilah namanya. MPR RI dengan TPRI ini bekerja sama. Banjarmasin Universitas Lambung Mangkurat, inilah tempatnya.
investasi untuk ketahanan bangsa. Yang perlu kita telah dan beri artinya. Yang pertama ini Pancasila, warisan datuk moyang kita. Untuk kita jalankan itu pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang kedua Undang-Undang Dasar tahun 45. NKRI pastilah tentunya Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda tapi tetap sama. Seluruh Indonesia itulah kita semua. Tadi kita sudah menyaksikan bersama penampilan dari M. Budi Zakiasani membawakan sebuah karya yaitu Madihin Sastra Lisan Banjar. Luar biasa. Jomblo nih Sama dong gitu ya. Ada nomor HP-nya aja hanya. Untuk apa ya? Kan jomblo sama jomblo. Ini bukan aja biro jodoh, kita harus mandiri dulu baru bisa mencari jodoh. Kita memberikan kesempatan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk berkomentar atau bertanya atau memberikan masukan. Iya, Jalan terbaik bagi kemakmuran bersama. betul sekali. Silakan, siapa yang ingin bertanya di sini? Untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, kita tahu bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan asing, contohnya Freeport di Indonesia ini, yang banyak sekali menguasai sumber daya alam kita. Pertanyaan saya, bagaimana langkah pemerintah untuk mengatasi hal itu agar bukan hanya pendapatan dari pajak, tapi juga dapat menguasai SDA Indonesia yang potensial dan memiliki keuntungan yang besar bagi pendapatan negara kita. Terima kasih. Baik. Baik. Ya, selanjutnya silakan. Yang berikutnya. Yang pertama tadi saya kalau misalkan berbicara masalah Indonesia yang mandiri, itu indikatornya adalah utang. Kalau misalkan kita masih punya utang, sangat mustahil kalau misalkan kita memandirikan bangsa kita. Nah, kalau misalkan kita berbicara masalah utang, ini yang paling mendasar adalah terkait tentang undang-undang penanaman modal. Jadi kalau misalkan undang-undang penanaman modal yang sangat gencar-gencarnya yang kita lakukan, pihak asing yang menanamkan modal di Indonesia, saya kira kita selalu mengatasnamakan impor dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan pihak asing ini terus-menerus melakukan penanaman modal, sehingga kita selalu impor, Pak. Jadi sini kita melihat kalau misalkan perusahaan asing itu tidak mau mengambil atas nama alat dari Indonesia itu sendiri. Kalau misalkan anggap saja Malaysia yang melakukan penanaman modal kelapa sawit misalnya di salah satu daerah, itu mereka melakukan alat pun dari alat negara mereka. Sehingga kita impor dari hal-hal kecil saja seperti hanya cangkul, itu impor. Nah, ini bangsa kita seperti apa kalau misalkan cangkul saja impor. Yang kedua, kalau kita melihat 2020, saya kira Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia itu sangat mustahil kalau misalkan kita melihat masih ada utang dari luar negeri. Kalau kita melihat kan MP3 itu visi misi Indonesia ke depan 2020 menjadi Indonesia yang maju. Saya belum melihat dalam kacamata Indonesia sekarang, saya belum melihat kalau misalkan Indonesia bisa maju di tahun 2020 karena masih banyak gejolak-gejolak baik hukum, sosial, budaya maupun politik. Tapi saya berkaca ketika pemuda-pemuda Indonesia bersatu, apalagi pemuda-pemuda hari ini, mungkin kata Pak Sutarto Hadi tadi, lebih cenderung indikatornya adalah pendidikan. Tapi indikator saya adalah pemuda-pemuda kita mindsetnya harus diutamakan untuk maju. Kalau mindset pemuda ini maju, insya Allah Indonesia akan maju ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali. Kemandirian tidak akan terbentuk jika regulasi yang dibentuk itu tidak mengantarkan pada kemandirian. Misalnya undang-undang BP Migas, kemudian penanaman asing yang disinggung tadi oleh Mas Huda, itu semuanya tidak mengarah pada Indonesia mandiri, tapi eksploitasi oleh asing gitu. Maksudnya regulasi memberikan ruang sebesar-besarnya bagi asing untuk mengeksploitasi. Nah, di mana kemudian kemandirian itu yang akan coba dibentuk? Di sini saya pengen lebih jelas mengenai pendidikan itu, sehingga saya rasa untuk lebih ke depannya undang-undang tentang pendidikan harus bisa juga menjamin infrastrukturnya, tidak hanya pendidikannya, tidak hanya kuantitas dari nilai-nilainya, tapi bagaimana cara penggapaiannya, agar bagaimana nanti Indonesia bisa memajukan pendidikannya, tidak hanya melalui nilai-nilai, atau kita sebutlah ada pendapatan A, atau kita sekarang para untuk kelulusan itu adalah nilai, tapi bagaimana para kelulusan itu juga suatu yang intelijen dari mahasiswa itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Itu juga ya. Kita akan tunggu sesi ini, kita akan buka sesi selanjutnya ya. Ya, silakan.
Silakan, Pak kita Arief. mendengung-dengungkan kemandirian, tapi kemudian juga ada pertanyaan, regulasinya mendukung tidak? Karena regulasi yang dibuat oleh DPR justru mendorong untuk ketidakmandirian. Gitu. Pak Arief, silakan komentari. Indikator utamanya atau instrumen utamanya memang pendidikan, tapi pendidikan itu jangan dilihat sebagai pendidikan formal SD, SMP, SMA sampai ke tingkat university, bukan itu. Pendidikan kalau pada level formal ada tidak diikuti dengan pembentukan karakter, maka kemudian akan menghasilkan kebijakan-kebijakan ataupun instrumen-instrumen yang di kemudian hari tidak memanusiakan manusia. Seperti apa yang diamanatkan oleh Pancasila itu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah mereka yang mempekerjakan, yang kemarin kita lihat ternyata kok masih ada ini perbudakan masih di seputaran Jabodetabek. Iya, Tangerang. Nah, di Tangerang, apakah orang yang mempekerjakan pekerja itu berpendidikan atau tidak berpendidikan, tetapi dia masih melakukan proses perbudakan karena dia tidak berkarakter? Maka kemudian pendidikan akan semakin baik dari sisi kualitas, dari sisi pengembangan kemajuan kemandirian ke depan kalau kemudian disusupi pendidikan yang karakter. Nah, menuju pendidikan yang berkarakter itu harus ada proses nasionalisasi ilmu pengetahuan. Ini penting bagi insan akademik, karena pendidikan kita ini semuanya datang dari luar. Yang kita pelajari itu yang kemudian kita teruskan kepada anak didik. Tetapi kalau kemudian karakter kebangsaan itu tidak didapatkan, maka kemudian yang akan terjadi adalah misalnya dalam perspektif ekonomi akan lebih cenderung misalnya kepada liberal, lebih cenderung mendewakan persoalan kapital, seperti mendewakan persoalan investasi. Nggak peduli, yang penting investasi masuk, kalau kemudian akhirnya menguras sumber daya dalam negeri, itu baru kemudian kita menjadi soal. Padahal jelas dikatakan sumber daya alam kita ini adalah dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Orang lain boleh datang ke kita, tetapi dalam kerangka memakmurkan kita, bukan menguras sumber daya kita. Artinya apa? Kalau kita lihat dari pembangunan ya secara umum, dalam konteks ekonomi siapapun yang bekerja, baik kita tidak anti asing, ya karena kita hidup dalam hubungan antar bangsa. Ya, dalam hubungan antar bangsa, yang paling penting adalah bagaimana kita mengatur diri kita sendiri agar setiap nilai tambah yang dikerjakan oleh orang asing, para pihak pemodal asing itu manfaatnya lebih banyak bagi bangsa kita, bukan dibawa keluar. Ya, jangan sampai kemudian keuntungannya hanya 1% saja untuk Indonesia gitu ya Pak Hari, karena tadi juga ada pertanyaan PMA yang berlaku sekarang ini, jangan sampai kemudian malah mendukung untuk impor gitu. Misalnya dia datang ke Indonesia membawa modal, tapi kemudian juga segala peralatan juga didatangkan dari negara asalnya, sehingga tidak memberikan keuntungan yang berarti bagi bangsa Indonesia. Inti dari semua itu tadi betul Pak Arief, itu kalau kita lihat kembali, itu kuncinya memang pendidikan. Mindset itu di mana dapatnya? Pendidikan. Karakter itu di mana dapatnya? Pendidikan. Kalau kita cuma rata-rata 67% sekarang ini labor force, angkatan kerja kita tamat SD atau tidak tamat, apa ya mindsetnya apa? Mindsetnya cuma terima gaji saja. Dan tidak seberapa juga. 16% cuma tamat, tadi berapa? 4% S1 itu. Ini yang kita harus forsir secepat-cepatnya. Karena saya ngotot sekali Mas Yana, pada pemerintah harus sediakan uang sekian triliun. Sekolahkan anak-anak bangsa kita S2, S3. Kita perlu orang pintar, kita perlu orang jujur. Baik Prof, capaian 2020 kira-kira target itu bisa dicapai tidak? Nah, ini soal perusahaan. Saya setuju dengan dia, perusahaan asing. Padahal dia ngeruk di bumi kita, di laut kita. Tapi kenapa mereka mengambil lebih banyak? Kenapa Pak? Nah, karena mereka yang punya modal, ya eksploitasi, dan mereka punya teknologi. Itu persoalannya. Indonesia nggak punya. Memang kita ini bodoh-bodoh, itu persoalannya. Kembali lagi pendidikan. Substansi itu penting. Saya khawatir Pak Hari ya, anak lulus SMA di Indonesia ini yang katanya setiap tahun 100% lulus, itu jangan-jangan pengetahuannya nggak cukup untuk anak SMA Pak. Jangan-jangan pengetahuan cuma anak SMP saja. Karena kualitas pembelajaran itu sangat buruk. Sangat buruk. Ujian nasional bohong semua itu Pak. Karena saya pengawas independen. Malah gurunya ujian itu 20 paket soal dalam satu kelas. Itu anak-anak sudah dapat kunci jawaban. Tidak tahu dapat dari mana kunci jawaban itu.
Ya karena didorong oleh Pemdanya, oleh gurunya, itu masalah Nah, di daerah. itu masalahnya orang memaksa untuk menggunakan ukuran-ukuran artifisial, ukuran-ukuran palsu untuk kepentingan politik, ya kan? Kalau 100% lulus, kepala daerahnya terangkat, tujuan pendidikan seolah-olah tercapai. Padahal kita dibohongi oleh angka-angka yang palsu itu. Ini soal substansi, Pak. Iya. Dan persoalan yang lain juga yang sangat krusial, saya kira kualitas guru. Ya. Saya agak geli juga ya. Wartawan tanya, ini baru keluar hasil ujian nasional. Anak-anak di kota kalah dengan anak-anak di desa, anak-anak di kampung. Iya. Apakah betul anak-anak di kampung lebih pintar anak-anak di kota? Yang notabene infrastrukturnya, media dan gurunya mungkin lebih bagus kualitasnya, ya kan? Saya bilang no comment soal itu. Karena saya tahu sebenarnya apa yang terjadi di situ. Iya. Baik. Dan tidak ada upaya kelihatannya dari pemerintah untuk melihat hal-hal seperti ini itu, secara jernih dan jujur. Iya. Ya, ini menarik sekali. Bagaimana Indonesia bisa mandiri kalau karakter individunya aja masih lemah.